Saya ingin memberikan masukan nih, khususnya kepada Ibu Sri Mariati. Kebetulan disertasi saya juga mengenai educated unemployment. Tapi educated unemployment and economic growth in West Sumatra, di Sumatera Barat. Jadi singkat saja Pak. Jadi educated unemployment ini sesuai dengan teori ya. Saya melihatnya dari sisi permintaan dan penawaran. Jadi pengangguran itu adalah karena tidak matchingnya supply of labor dengan demand for labor. Sumatera itu selama 25 tahun saya hitung ya dari tahun 71 itu rata-rata pertumbuhan ekonominya 6%, sedangkan penawaran jauh lebih besar, sehingga lebih 10% berpandang dengan saya. Waktu itu saya melihat, jadi ada something wrong dari sisi pertumbuhan ekonomi Sumatera itu relatif rendah. Dari segi supply relatif tinggi, cuma ada kesalahan, ada something wrong di bidang pendidikan kita, karena judulnya educated. Pada waktu itu banyak pengangguran lulusan pendidikan guru dan segala macam, terutama guru itu ya. Jadi saya itu mempunyai pandangan ekonomi kita ini bergerak dari agraris ke industri. Ini mestinya harus pendidikan kita harus seperti itu pula. Nah, tapi waktu itu pendidikan kita banyak bersifat terlalu umum ya, terlalu umum, pendidikan sosial ya. Ada data saya di situ sedikit sekali pendidikan yang berisi teknik. Nah, juga saya lihat terungkap pendidikan teknik itu dari tahun 70 sampai tahun 2000 meningkat. Jadi ini apanya? Jadi dulu banyak pendidikan kita ini banyak sosialnya yang memang kurang bisa diserap oleh sektor industri. Jadi saya waktu itu menyarankan agar kita diskusi kurikulum yang terakhir, kurikulum pendidikan. Malah waktu itu memang saya menyarankan juga, cuma sudah ada juga wacana itu dikurangi pendidikan guru itu. Akhirnya memang IKIP menjadi UNP ya, itu seluruh Indonesia saja. Karena banyaknya surplus pendidikan lulusan IKIP, sehingga diubahnya besar. Itu kebetulan waktu saya nulis itu sedang ada wacana ya. Sesudah disertasi saya memang sudah jadi kenyataan. Kemudian ada lagi yang menarik bagi saya menyarankan di pendidikan sosial itu diajarkan juga mata-mata kuliah yang berorientasi pada teknik industri, seperti komputer dan segala macam ya. Ini memudahkan mereka jadi kerja. Dan juga disarankan SMK ini. Jadi kemudian sesudah saya tamat, saya melihat pemerintah merubah. Dulu di SMK-nya di Indonesia ini itu kan 15% SMU, hanya 15%, 80-80% SMU, hanya sekitar 15% SMK. Waktu itu diubah, kebijakan waktu itu Menteri diubah dibalik, jadi lebih banyak SMK. Nah, jadi saya merasa ini yang saya juga itu memang benar. Di Purwokerto ini juga diadakan suatu pelatihan dirasakan, termasuk di universitas kita ini. Tahun pertama 1 miliar Pak juga. 1 miliar, properti dapat 1 miliar, universitas dapat 1 miliar, beberapa universitas termasuk 6. Nah, kemudian juga saya melihat pemerintah akhirnya kita membuat akademi komunitas. Nah, jadi dalam keluarnya memang SMK. Nah, jadi itu sekolah kejuruan, sekolah yang ini dengan ini saran saya waktu itu. Lalu pertumbuhan ekonomi seperti biasa, saya juga jalan infrastruktur dan segala macam. Saya kira itu berarti, jadi kalau ibu perlu nanti saya bisa di kopi ada observasi saya. Terima kasih. Yang kedua adalah kepada Pak Asri mengenai mengenai bonus demografi
bahwa kalau misalnya kita lihat ini mungkin sekedar saran juga, mungkin sebagai masukan untuk penelitiannya, bahwa sebenarnya pengangguran itu menurut pemahaman saya bahwa bisa disebabkan karena adanya asimetris lapangan pekerjaan yang ada, dan atau bisa juga karena kesenjangan tersedia lapangan kerja. Kalau misalnya kita melihat beberapa region antara misalnya Padang, kemudian Jakarta, sampai ke Papua dan beberapa region lainnya, itu tidak sama ketersediaan lapangan pekerjaannya. Bahkan di daerah tertentu, misalnya ke Batam, banyak membutuhkan tenaga kerja. Jadi yang menyebabkan pengangguran itu menurut saya itu mungkin sebagai masukan nanti juga kepada Ibu Sri, bahwa karena tidak mobilnya para angkatan kerja itu. Misalnya saya sebagai seorang tenaga kerja, saya kuliah, lalu saya mau keluar dari Padang, saya di Padang aja, padahal Padang memang nggak ada lapangan kerja gitu kan, atau sedikit lapangan pekerjaannya. Jadi karena saya tidak ada keinginan untuk mobile mencari pekerjaan di region yang lain, sehingga mau tidak mau saya harus jadi seorang pengangguran. Jadi adalah bahwa mungkin sebuah pemikiran yang perlu dipikirkan bahwa tidak mobile ya para angkatan kerja itu sebagai mungkin satu persoalan yang perlu dipikirkan ya Pak, terkait dengan masalah bonus demografi. Ya, terima kasih. Kemudian ke Ibu Mira dan Bu Sri, migration. Saya punya pengalaman waktu kuliah di Malaysia ya, kebetulan diminta untuk ngajar juga. Jadi saya ke pasar, saya ke pasar, terus ditanya karena dialog saya berbeda, membeli sayur, dia tanya, Ibu dari Indonesia, dari Indonesia gitu. Terus bukan, saya dari Indonesia gitu. Kerja di mana? Di UMS, University Malaysia Sabah. Terus dia bilang, oh jadi cleaners ya? Karena pikiran orang di Malaysia, semua orang Indonesia adalah pembantu ataupun bekerja di kebun. Saya sedih sekali waktu itu. Terus saya bilang, bukan, saya pensyarah. Dia bilang, pensyarah? Pensyarah itu kan dosen ya. Pensyarah? Iya, saya mengajar di UMS. Baru dia tahu, oh ada juga ya pensyarah di sini, orang Indonesia gitu. Begitu sedihnya saya. Nah, jadi mungkin supaya tidak ada orang berpindah ke luar negeri dari Indonesia ataupun tidak ada unemployment di Indonesia, mungkin solusinya adalah kita menciptakan lapangan kerja. Sangat banyak sekali buruh yang bekerja di kelapa sawit di Malaysia. Tapi kenapa kita tidak mengembangkan kelapa sawit sendiri? Dan kenapa kita tidak membangun pabrik sendiri? Karena banyak orang Indonesia jadi tukang, jadi pekerja ya, bukan tukang, jadi pekerja di Malaysia itu. Jadi mungkin solusinya itu saja ya ke depan ya Ibu. Kita minta pemerintah menyediakan lapangan kerja yang banyak ya, mudah-mudahan dengan pemerintahan sekarang kita bisa memperoleh lapangan kerja yang banyak, jadi tidak ada lagi migrasi keluar dan tidak ada lagi unemployment. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Odan. Saya mungkin lebih banyak masukan dari Pak Dimas, Pak Paus maupun Bu As. Cuman sedikit untuk Bu As, kajian saya ini nantinya akan mencoba Bu melihat daya serap dari setiap lapangan usaha. Lalu dari situ setelah kita dapatkan ini dalam proses, setelah dapatkan katakanlah elastisitas serapnya itu, kita akan mempredik ke depan seperti apa. Nah, nanti di situ baru kita merekomendasikan polisinya bagaimana. Cuman sementara dari data yang sudah saya coba untuk kasus Sumatera Barat, saya Pak Dimas tidak ada, untuk kasus Sumatera Barat dengan pendekatan demografi tadi, karena daerah kita kan daerah pertanian, sehingga memang daya serapnya itu masih lemah gitu. Maka memang harus kita melakukan industrialisasi gitu, industrialisasi dan mereka local resource development konsepnya. Bagaimana kita mengembangkan industri berbasis ini. Tapi saya baru mengerjakan untuk Sumatera Barat. Cita-cita saya seperti Pak Nahrawi, saya bisa kerjakan untuk 33 provinsi di Indonesia, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi what we have to prepare to face the demographic bonus era.
Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin nanti Uni juga bisa bantu untuk memberikan masukan-masukan. Terima kasih Pak Taus atas masukannya. Memang kita antar provinsi Pak, tidak kota kabupaten. Kita provinsi, kita konsep kita ke provinsi. Karena kalau kota kabupaten 508 Pak, susah. Jadi mungkin provinsi, kita akan kaji masing-masing provinsi sehingga kita tahu di sektor lapangan usaha mana yang lebih tinggi. Mungkin untuk Sumbar lebih ke pertanian, misalkan untuk Riau mungkin lebih kepada industri dan seterusnya. Saya baru mencoba Sumbar Pak, karena data itu yang paling mudah saya dapatkan. Cuma sekarang tidak saya tampilkan karena saya belum yakin betul dengan metodologi. Saya masih bicara terus dengan metodologi dengan pemimpin kita, kebetulan bos saya. Kemudian ada teman dari MIPA, Pak Dr. Dedi Julianto yang membantu saya untuk menganalisis. Jadi kita memang akan predik dengan time series analisis. Tetap antar provinsi. Kita tidak berani antar kota kabupaten. Jadi insya Allah immobility atau ketimpangan region itu kita akan coba kaji juga Pak. Di region-region mana nanti daya serapnya tinggi, di region mana yang daya serapnya rendah. Sehingga kita bisa membuat rekomendasi seperti apa menyelesaikan ketimpangan antar region. Terima kasih Pak Taus, terima kasih atas masukan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.